Saya sudah pernah melewati fase di mana semua foto background-nya harus blur dan akhirnya terobsesi dengan bokeh dan lensa beraperture besar. Ujung-ujungnya malah menghambat perkembangan skill saya sendiri. Halo, saya Riko. Selamat datang di channel saya, Nyong Riko. Lensa portrait atau lensa bokeh. Itu mungkin yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar nama lensa TT Artisan 50mm f1.2 untuk mirrorless APS-C. Gak bisa disangkal, focal length equivalent 75mm di full frame dan aperture besar adalah formula tradisional untuk foto-foto portrait yang mengisolasi objek dari background. Apalagi lensa ini adalah lensa manual fokus yang perlu kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan fokus yang akurat. Cocok banget untuk genre portrait. Namun focal length dan ekuivalen sebuah lensa tidak mutlak menentukan tipe fotografi apa yang cocok menggunakan lensa tersebut. Karena itu di video ini saya bakal ngomongin pengalaman saya menggunakan TT Artisan 50mm f1.2 untuk street photography. Melakukan street photography dengan lensa 50mm di kamera APS-C seperti Fujifilm X-E2S ini bukanlah hal yang aneh. Focal length antara 75 hingga 100mm bahkan bisa menjadi sweet spot street photography bagi kalian yang lebih nyaman berada agak jauh dari objek atau subjek di tempat umum. Tapi ceritanya mungkin agak berbeda jika lensa yang digunakan adalah lensa manual fokus dan punya aperture besar seperti TT Artisan 50mm f1.2 ini. Bobotnya lumayan berat untuk sebuah lensa murah. Ini dikarenakan elemen optik di dalamnya dan build quality yang sangat solid, full metal, sama sekali tidak terasa murahan. Fokus ringnya cukup nyaman digunakan, tidak loose dan juga tidak berat atau seret. Range fokusnya antara 0,5 meter hingga 5 meter dan infinity. Selama penggunaan, saya tidak menemukan isu apapun. Satu hal yang bisa saya acungi jempol adalah aperture ringnya. Kebanyakan lensa manual murah dari pabrikan Tiongkok memiliki aperture ring yang declick atau clickless, membuat aperture berubah jika nggak sengaja tersentuh karena posisinya nggak fix. Aperture ring yang declick akan sangat berguna bagi para videographer. Namun, dalam street photography ini bisa jadi deal breaker yang bikin kesel. So, good job TT Artisan. Dengan aperture maksimum f1.2 dan minimum f16, sweet spot saya untuk street photography adalah antara f5.6 dan f8. Selain alasan exposure dan kemudahan fokus, lensa ini juga akan lebih tajam hasilnya di rentang aperture tersebut. So, kecuali kalian ingin melakukan portrait subjek manusia di outdoor, sebisa mungkin hindari foto-foto wide open. Seperti lensa dengan aperture besar pada umumnya, elemen optik seperti bagian depan lensa ini sangat lebar. Jadi kalau kalian tipe yang tidak ingin lensanya mudah baret atau kotor, bisa pertimbangkan untuk menggunakan UV filter. Saya sendiri bukan penggemar UV filter, jadi lebih memilih lens hood. Bukan untuk alasan mengurangi flare atau konsistensi kontras, tapi lebih sebagai pengganti UV filter tersebut. Melindungi bagian depan lensa agar tidak mudah terbentur saat dibawa nyetrit. Sayangnya, desain bagian depan lensa ini dan lens hood resmi dari TT Artisan adalah model screw-in alias ulir, yang tidak terlalu saya suka. Karena saya jadi tidak bisa menggunakan lens cap. Ya, lens cap TT Artisan 50mm f1.2 ini berbahan metal dan model ulir juga. Ini membuatnya tidak bisa digunakan bersamaan dengan lens hood. Sedikit menyebalkan, tapi bukan deal breaker. Overall, meskipun berlabel lensa portrait dan spesialis bokeh, saya sangat menikmati nyetrit menggunakan TT Artisan 50mm f1.2 ini. Seperti kalian bisa lihat di foto-foto yang saya tunjukkan di video ini, lensa ini mampu menghasilkan gambar yang tajam dan renderingnya juga cukup unik. Mungkin ada yang bertanya, bukannya jadi mubazir menggunakan lensa ini untuk nyetrit? Well, seperti yang sudah saya bilang di awal video, focal length dan aperture maksimum sebuah lensa tidak selalu mutlak menjadi alasan menggunakannya untuk satu genre saja. Dalam hal ini, TT Artisan 50mm f1.2 punya build quality yang tangguh, clicky aperture ring, dan focus ring yang nyaman. Ketiga alasan tersebut cukup buat saya untuk tidak eksklusif memakai lensa ini hanya untuk portrait dan bokeh. Ini murni preferensi pribadi. Buat saya, komposisi foto itu lebih krusial dibanding bokeh, bahkan untuk portrait. Saya sudah pernah melewati fase di mana semua foto background-nya harus blur dan akhirnya terobsesi dengan bokeh dan lensa beraperture besar. Ujung-ujungnya malah menghambat perkembangan skill saya sendiri.
Pesan moralnya, bokeh akan indah pada waktunya. So, kalau kamu lagi nyari lensa murah yang cakep untuk portrait dan bisa diandalkan untuk nyetrit, serta punya budget 1 hingga 1,5 jutaan, TT Artisan 50mm f1.2 bisa jadi pilihan yang oke. Belum pernah pakai lensa manual? Mungkin sekarang saatnya belajar. Jika kamu suka dengan konten fotografi seperti ini, bisa pertimbangan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat update video-video saya selanjutnya. Saya Riko, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye!